Ula Romeni pusing lihat timnas Indonesia kena bantai Jepang 0-4, siap bantu timnas Indonesia. Ya tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali saya mohon ini belum selesai. Erick Thohir minta maaf timnas Indonesia kalah lawan Jepang.インドネシアについてですが、おっしゃる通りインドネシアだけではなく、2026年の、北中米ワールドカップから、出場国枠が増えたことで Hajime Moriyasu, timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ula Romeni pusing lihat timnas Indonesia kena bantai Jepang 0-4, siap bantu timnas Indonesia. Ula Romeni terlihat frustrasi dalam suatu momen ketika timnas Indonesia bertanding melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menjamu Samurai Biru untuk pekan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Grup C pada Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Meski tampil di kandang, timnas Indonesia tidak difavoritkan menyusul dengan kekuatan Jepang yang merupakan negara terkuat di sepak bola Asia pada saat ini. Sebelum laga, para supporter timnas Indonesia dibuat semangat dengan kehadiran Ula Romeni di Jakarta, yang dilaporkan melakukan tes kesehatan. Sang penyerang FC Utrecht kemudian terlihat berada di Stadion GBK untuk pertandingan melawan Jepang, dan menyaksikan langsung di tribun. Namun demikian, timnas Indonesia menderita kekalahan dengan skor telak 0-4, walau sempat mengawali permainan dengan api. Skuad Garuda membuka permainan dengan peluang-peluang emas yang dimiliki Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, namun tidak ada yang berbuah gol. Alih-alih mencetak gol, timnas Indonesia malah kebobolan akibat gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35. Takumi Minamino menggandakan keunggulan tim tamu pada 5 menit kemudian setelah mendapatkan bola dari Kaoru Mitoma. Di menit ke-49, Jepang mencetak gol ketiga melalui Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara memastikan tim tamu menang telak 4-0. Di media sosial, beredar tangkapan layar Ula Romeni terlihat memegangi kepala seakan sedang frustrasi melihat hasil pertandingan melawan Jepang. Sebuah media Belanda, ESPN NL, turut menyoroti kehadiran Ula Romeni dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Mereka memperkirakan sang penyerang berusia 24 tahun untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya bagi skuad Garuda. Pemain tim nasional berikutnya untuk Indonesia sudah datang. Demikian cuitan ESPN NL di media sosial X. Pada saat ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sendiri belum mengonfirmasi apakah Ula Romeni sedang menjalani proses naturalisasi atau tidak. Biasanya, hal itu akan dipastikan melalui jabat tangan sang Ketua Umum PSSI dengan pemain, yang hingga kini belum dipublikasikan. Erick Thohir minta maaf timnas Indonesia kalah lawan Jepang. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir meminta maaf atas hasil yang mengecewakan setelah tim nasional Indonesia kalah dari Jepang. Indonesia harus mengakui ketangguhan Jepang dengan skor 0-4 pada pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Tentu pertandingan pada hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, kata Erick Thohir dalam keterangan yang diterima pewarta. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mengatakan bahwa hasil minor yang diraih oleh tim Garuda pada pertandingan kali ini merupakan tanggung jawabnya.
Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai oleh PSSI hingga saat ini, ujar Erik. Dengan kekalahan dari Jepang membuat tim asuhan Shin Tae-yong tersebut kini masih belum mengamankan satupun kemenangan dari 5 pertandingan setelah hanya meraup 3 kali seri dan 2 kali kekalahan. Meski demikian, dengan 5 pertandingan yang masih tersisa, Erik meminta kepada para pendukung timnas Indonesia untuk tetap terus memberikan dukungan kepada Jai Itzes dan kawan-kawan. Pasalnya masih ada kemungkinan untuk dapat mengamankan tiket lolos ke putaran berikutnya dengan menempati peringkat ketiga dan keempat sesuai dengan target yang ditetapkan PSSI sebelumnya. Tapi kembali saya mohon, ini belum selesai, kita masih punya 5 pertandingan lagi. Kita posisinya mengejar ranking 3 atau 4 sesuai yang ditargetkan, kita coba maksimal, ujar Erik yang juga merupakan Menteri BUMN tersebut. Kembali lagi, ini bukan beban untuk pemain ataupun pelatih, tentu ini beban dari saya yang bertanggung jawab, dan saya mohon maaf kalau mengecewakan untuk pertandingan hari ini, imbuh Erik. Selanjutnya tim Garuda akan menjamu Arab Saudi pada pertandingan ke-6 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November. Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah dukungan diberikan Hajime Moriyasu kepada Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Jepang itu percaya bahwa skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini dikeluarkan Moriyasu setelah duel Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini, Timnas Jepang mampu mengandaskan perlawanan tuan rumah dengan skor telak 4-0. Kekalahan ini praktis membuat Timnas Indonesia masih puasa kemenangan di ajang ini. Bahkan skuad Garuda saat ini mendekam di dasar klasemen grup C. Banyak yang kini meragukan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun tidak demikian dengan sosok Hajime Moriyasu. Dalam konferensi persnya seusai laga, Hajime Moriyasu menyebut bahwa Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menilai skuad Garuda punya kualitas yang memadai untuk lolos ke pesta sepak bola dunia tersebut. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak untuk lolos ke Piala Dunia. Saya juga merasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, ujar Moriyasu. Ia mengalami situasi yang tidak mudah, karena waktunya cukup mepet untuk mempersiapkan tim ini. Selain itu ada beberapa pemain mereka yang baru pertama kali ini bergabung, sehingga waktu berkumpul mereka sangat sempit. Lebih lanjut, Hajime Moriyasu juga mengomentari program naturalisasi Timnas Indonesia. Ia menilai program ini bisa membantu Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Seperti yang saya bilang, pelatih Shin Tae-yong sudah melakukan tugasnya dengan baik, lanjut Moriyasu. Jika federasi, PSSI, dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mereka mendapatkan pemain berkualitas, saya rasakan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin besar di masa depan, ia menandaskan. Timnas Indonesia bertekad untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Pada hari Selasa, 19 November 2024 nanti, skuad Garuda akan menjamu Arab Saudi di SUGBK, dan anak asuh Shin Tae-yong menargetkan meraih 3 poin di laga ini.